Apa cuman gua yang bisa menemukan 3.500 lebih jasad di zaman Hindia Belanda? Sudah ada sejak 1847. Dan yang sedikit bikin gua merinding, kenapa makam-makamnya terbuka begini? Yang penasaran sama tempat ini, sini gua ceritain. Hai semua, lo kembali lagi sama Maria. Kembali lagi ke cerita-cerita sejarah. Tapi ke tempat ini, di luar rencana gua, memasuki kampung tertua di Surabaya. Awalnya gua mau mengunjungi tempat kelahiran Bung Karno. Tapi nggak tahu, ada yang bisikin gua, ayo Maria, main ke sini. Setelah masuk, gua seperti menjelajahi sebuah nekropolis, kota kematian, seperti kembali ke pemerintahan Hindia Belanda. Dan ya, inilah pemakaman kerkovnya orang Eropa, terbangun 1847 dari orang Belanda, Jerman, Inggris, Armenia, Austria. Dan bukan orang sembarangan yang dimakamkan di sini, yang memiliki jabatan tingkat sosial yang tinggi. Salah satunya adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Pieter Marcus, yang menjabat pada periode tanam paksa, Wakil Direktur Mahkamah Agung Hindia Belanda, Pierre Jean Baptiste, dan tokoh-tokoh penting lainnya. Pemakaman ini rata-rata diisi lebih dari 2 jenazah, seperti halnya di dalam nisan ini. Terisi lebih dari 40. Mereka adalah para suster Ursulin, bahkan pemimpin pertama yang diberangkatkan dari Batavia ke Surabaya, Suster Mary Louise, juga dimakamkan di tempat ini. Dan gue menemukan nisan berwarna putih emas ini. Dialah pastor Belanda bernama Martinus van den Elzen. Beliaulah yang mendatangkan Suster Mary Louise ke Surabaya. Dan di tempat ini dengan mudahnya gue menemukan makam-makam dengan simbol jangkar, mengingatkan gue pada aliran Freemason. Anggotanya dengan orang-orang yang hebat. Salah satunya di sini adalah F.J.H. Beyer, nisan dengan baja murni yang tebal. Dialah pemilik baja pertama di kota Surabaya. Dan nisannya dibuat dengan baja murni dengan berat diprediksi mencapai ratusan kilogram. Wow, berarti kesimpulannya bentuk nisan di tempat ini menandakan strata sosial semakin besar, dan yang terbuat dari marmer dan logam baja adalah mereka dengan strata sosial yang tinggi. Dan nisan dengan jenis huruf gotik adalah orang-orang penting seperti bangsawan atau pejabat. Tempat ini dibuat karena kuburan Londo di Krembangan sudah penuh. Namun di tahun 1924, tempat ini ditutup karena lahannya makin terbatas juga. Makam ini, makam tertua di Indonesia setelah Museum Prasasti yang ada di Jakarta. Dan di dunia, tempat ini adalah makam modern yang ketiga. Dan ada beberapa dengan kondisi terbuka atau bolong karena jenazah-jenazah dipindahkan oleh keluarganya ke negara asal. Tempat yang rencananya akan dilakukan pemugaran ini merefleksikan bahwa manusia kembali pada Sang Pencipta. Dalam nisan ini tertulis bahwa mereka beristirahat dengan tenang.